Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun ya. Baik, pembelajaran berikutnya bagi kelas 9 adalah aktivitas pembelajaran atletik melalui lari jarak pendek, dalam kurung lari sambung atau estafet ya. Baik, lari sambung itu bahasa atletiknya adalah estafet, tetapi secara sederhananya bisa disebut lari sambung. Nah, di kelas 9 ini akan kita pelajari ini, lari estafet. Nah, lari estafet ini di olahraga atletik itu tergolong nomor bergu ya. Nah, pada lari estafet ini salah satu nomor yang cukup bergengsi karena pada lomba atletik ini lari estafet itu satu-satunya nomor yang mempertandingkan secara bergu ya. Nah, sistemnya bagaimana? Sistemnya adalah menggunakan 4 pelari dan masing-masing pelari itu akan memberikan tongkat dari pelari pertama sampai terakhir atau disambungkan dengan tongkat sehingga disebut dengan lari sambung. Nah, itu. Oke, pada pelari pertama ya, dia akan melakukan start jongkok, tetap start jongkok dengan membawa tongkat. Kemudian diserahkan pelari kedua, ketiga, dan keempat. Nah, nomor yang dilombakan ini, nomor lari sambung ini, itu jaraknya itu 400 meter ya. Jadi per pelari itu berlari sejauh 100 meter. Nah, ada 4 pelari seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ciri khasnya lari sambung atau lari estafet ini adalah memindahkan tongkat ya sambil berlari cepat dari pelari satu ke pelari yang lainnya atau pelari berikutnya. Nah, ciri khasnya itu. Baik, itulah gambaran lari estafet. Kemudian aktivitas pembelajaran kombinasi lari sambung atau estafet. Nah, karena lari estafet ini kan memindahkan tongkat, maka salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan aktivitas lari estafet ini adalah perpindahan tongkat dari pelari satu sampai berikutnya. Nah, karena sering terjadi tongkat itu jatuh. Kalau tongkat jatuh bagaimana? Kalau tongkat jatuh, maka diskualifikasi, langsung dianggap kalah, begitu. Nah, tidak jarang juga karena pelari pertama dan kedua, mungkin kedua dan ketiga dan seterusnya itu kehilangan keseimbangan sehingga jatuh, maka pelari tersebut juga dianggap kalah. Nah, satu regu lari estafet yang terjadi pada pelari-pelari yang baik hanya akan dapat memenangkan perlombaan jika melakukan pergantian tongkat estafet dengan sukses. Nah, ini kuncinya di sini. Karena lari estafet itu kan memindahkan tongkat, maka kunci utamanya juga di situ. Kemudian ini kita masuk ke cara memegang tongkat ya. Pegangan tongkat estafet itu bebas, boleh dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian kalau cara memegang tongkat estafet atau cara menerimanya itu bisa dibagi dua. Nah, apa saja? Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini memegang tongkat dengan pangkal ibu jari, kelingking, dan jari manis sehingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan. Nah, ini ya. Jadi
ketika ini jari ibu jari dan jari telunjuk itu sebagai titik tumpuan ketika start. Nah, megangnya pakai jari tengah ini dan jari manis. Yang keliling yang jari kelingking itu juga tidak memegang tongkat. Sebagai tumpuan juga. Nah, ini ketika start ya. Kemudian aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ketika akan memberikan tongkat. Nah, pembelajaran memegang tongkat estafet ketika akan memberikan tongkat estafet lari estafet sebagai berikut ya. Gerakan ini adalah tongkat dipegang agak ke ujung belakang. Jadi ketika memegang tongkat itu tidak di tengah tetapi lebih ke belakang, karena untuk memberikan ruangan untuk space untuk diterima ke pelari berikutnya. Ini ya, jadi diusahakan kalau panjang tongkatnya sekian itu megangnya tidak lebih, jangan sampai lebih dari separuh ya. Syukur-syukur di ujung lebih turun lagi ke arah sini ya, tapi jangan sampai jatuh itu. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran memberikan tongkat sudah, kemudian menerima. Nah, ini memberikan dulu ding, maaf. Cara visual ya, memberikan tongkat cara visual. Cara visual adalah cara menerima tongkat dengan melihat ke belakang sebelum tongkat berpindah tangan. Nah, ini. Jadi ada langkah-langkahnya ini. Tangan yang menerima harus diluruskan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Jadi dibuka sampai kayak membentuk huruf V itu ya. Tangan yang menerima tongkat diayunkan ke belakang dengan sikap telapak tangan menghadap ke belakang dan keempat jari terbuka ke arah dalam. Jadi diayunkan ke belakang karena kita kan mau menerima tongkat dengan sikap telapak tangan menghadap ke belakang. Nah, kemudian keempat jari terbuka ke arah dalam. Nah, begini, ke arah bawah maksudnya ya. Kemudian tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang, serong bawah dengan telapak tangan menghadap belakang, serong atas, dan keempat jari rapat menuju luar, sementara ibu jari terbuka menuju dalam. Nah, ini yang pembawa tongkat, ini cara menerima tongkat, tepat berada di sela-sela ini ya, itu. Kemudian memberikan tongkat estafet dengan cara non visual. Kalau non visual jelas teknik menerima tongkat dengan cara tidak menoleh ke belakang ketika tongkat berpindah tangan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini tangan yang menerima tongkat diayun ke belakang atas ya, telapak tangan menghadap ke atas ya. Kemudian keempat jari rapat dan ibu jari terbuka sama seperti tadi. Kemudian tangan yang menerima tongkat diayun ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang pinggul dengan telapak tangan menghadap ke dalam dan jari-jari agak ditekuk, sedangkan ibu jari dibuka. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, agak melumah. Jadi apa itu, ini agak tangannya kan dipuntir gitu ya, agak dipuntir gitu karena tidak melihat. Taruh ke belakang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas pembelajaran gerakan penyerahan tongkat estafet. Nah, pada dasarnya prinsip dasar non visual dan visual
memberikan tongkat secara non visual dan visual itu hampir sama. Perbedaannya terutama pada nama dan cara penerimaan tongkat, itu saja, tidak lebih. Pada penerimaan cara non visual, penerima tidak melihat ke belakang atau kepada yang menyerahkan tongkat dan digunakan pada nomor lari 4x100. Sedangkan cara visual, penerimaan tongkat melihat ke belakang kepada yang menyerahkan tongkat dan sama digunakan pada nomor lari 4x400. Oh, ini bedanya di sini ya. Tetapi tidak ada patokan peraturan khusus apabila 4x100 mau menggunakan cara visual juga boleh, tapi kalau mau non visual juga boleh. Tetapi ya lebih cepat dengan cara non visual karena kita berlarinya lurus ke depan, tidak menengok ke belakang. Nah, kemudian yang berikutnya nih, seperti yang saya sebutkan tadi ya, kenapa di 4x100 itu lebih cocok menggunakan non visual, karena setiap detik itu sangat berharga. Setiap pelari itu hanya menempuh 100 sampai 130 meter. Nah, pelari Usain Bolt itu dari Jamaika ya, itu bisa berlari 100 meter itu dalam waktu 9, sekian second gitu. 9 detik, sekian second. Nah, itu membuktikan bahwa 10 meternya dia itu enggak sampai 1 detik gitu loh. Nah, kemudian ketika jaraknya 4x400 itu pelari lebih menggunakan cara visual ya, melihat ke belakang karena jaraknya cukup panjang, waktunya cukup panjang, yaitu setiap lari menempuh jarak 400 sampai 430 meter. Nah, sehingga waktunya tidak akan begitu berpengaruh. Nah, itulah bedanya di situ ya. Jadi bedanya 4x100 dan 4x400 itu lebih efisien. Kalau 4x100 lebih efisien menggunakan cara non visual, kalau 400 itu lebih efisien juga menggunakan 4x400. Nah, tetapi itu merupakan nanti kesepakatan tim bergu ya. Jadi timnya itu bisa beda-beda. Maksudnya dalam menerima itu tidak harus sama semuanya, semua bisa beda-beda. Tim satu dengan tim lainnya itu bisa beda. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam nomor lari estafet ya. Aktivitas pembelajaran bagi penerima tongkat estafet. Tentukanlah tanda tepat-tepatnya sesuai hasil latihan. Lakukan start tepat pada waktu pemberi. Sampai tanda jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kemudian lakukan start cepat-cepatnya agar segera mencapai kecepatan tertinggi. Nah, waktu tangan diulurkan ke belakang, tangan jangan goyang atau bergerak. Nah, usahakan tuh stabil ya, jangan bergerak. Apabila terlalu awal melakukan start dan setelah kira-kira 10 meter belum terkejar, hendaknya kecepatan larinya dikurangi. Jadi proses perpindahan itu kan tip pelari 1 itu berlari cepat-cepatnya, kemudian ketika mau sampai ke pelari kedua, maka pelari kedua itu harus segera lari, tetapi ada batas tertentu di mana dia harus menerima tongkat dari pelari pertama, sehingga ketika dia mulai berlari kemudian pelari pertama kok belum mengejar sampai jarak kira-kira 10 meter, maka pelari kedua wajib mengurangi kecepatannya. Nah, kemudian tapi jangan sampai mengurangi kecepatan secara mendadak ya, atau berhenti, itu tidak boleh. Gitu. Agar tidak melewati batas daerah pertukaran tongkat, hendaknya start dilakukan 10 meter sebelum garis batas permulaan pergantian. Nah, ini pentingnya di situ. Ini sudah masuk ke
proses maksudnya ke area transisi ya, penyerahan tongkat. Kemudian aktivitas pembelajaran bagi pemberi tongkat estafet. Nah, ini kalau tadi yang menerima, sekarang yang pemberi. Jangan sampai terjadi kegagalan dalam memberikan tongkat, jatuh dan lain sebagainya, tidak boleh. Kemudian apabila penerima tongkat terlalu cepat terkejar, usahakan jangan sampai menabrak ya. Tetapi larilah di samping menerima dan jangan tergesa-gesa memberikan tongkat sebelum penerima siap menerima tongkat dengan baik. Jangan dilempar, jangan diberikan secara tergesa-gesa. Harus benar-benar ketika sudah ditangkap baru dilepas gitu ya. Nah, jangan ini tadi yang Ustadz bilang, jangan melepaskan tongkat dan mengurangi kecepatan sebelum yakin tongkat itu telah diterima dengan baik. Lari terus, jangan dengan mengurangi kecepatan sedikit pun. Lari terus dengan mengurangi kecepatan sedikit demi sedikit di lintasannya sendiri agar tidak mengganggu pelari regu lainnya. Nah, jadi tetap ya tidak boleh keluar dari garis yang telah ditentukan ya, sehingga tidak mengganggu pelari yang lainnya. Nah begitu dulu yang saya sampaikan terkait dengan materi lari estafet. Apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan lewat grup lewat WhatsApp ya. Kemudian ada kritik saran juga silahkan sampaikan dengan Japri. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.